ونحيا في سعادة وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجزيل نواله ومذيق أهل السوابق منا لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق، فهو وحده الذي للعبادة استحق. أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق، عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Wa ba'du, maka adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah membicarakan kepada kita akan hal-hal penting daripada sesuatu yang berkaitan dengan ibadah haji, yang mana beliau sudah memberikan kepada kita arahan daripada adab-adabnya berhaji, yang mana di situ ada 7 adab daripada berhaji. Nah, sekarang beliau akan menyebutkan kepada kita rahasia-rahasia yang terkandung di dalam haji. Sesuatu yang penting, yang mana ini adalah rahasia haji. Ini adalah teka-teki yang mana ditaruh Allah Subhanahu wa taala di dalam haji. Beliau menyebutkan wa amma asraruhu, dan adapun asraruhu rahasia-rahasianya haji, fakatsiratun maka banyak. Narmuzu minha, kita akan narmuzu memberikan isyarat, kita akan mengarahkan minha daripada itu rahasia-rahasia haji ila fi'atin kepada 2 bahagian. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, annahu bahwasanya itu haji wudi'a diletakkan, wudi'a diletakkan atau kita artikan apa, dijadikan. Annahu bahwasanya itu haji wudi'a dijadikan badalan gantian anir rohbaniyah daripada rohbaniyah. Apa itu rohbaniyah? Yang namanya rohbaniyah ya mungkin kalau kita biasanya pun dulu lihat film kayak orang-orang kan ada yang namanya apa? Kayak seperti bitsu. Artinya apa? Mereka itu keluar daripada kehidupan yang biasa sudah untuk pengen ibadah aja sampai nggak nikah lagi, meninggalkan seluruh urusan dunianya.
habis seluruh dunianya ditinggalkan hanya untuk ibadah aja daripada agama mereka. Nah, di agama-agama dulu begitu juga banyak yang ada yang namanya rahbaniyah. Artinya mereka itu meninggalkan daripada kehidupan dunianya. Mereka itu memutuskan daripada kelezatan dunia, bahkan sampai mereka itu memutuskan daripada yang namanya masalah nikah, gak mau nikah. Yang mana seperti yang disebutkan ada juga dulu daripada umat-umat Nabi Muhammad, mereka itu pengen yang namanya rahbaniyah. Sampai-sampai mereka itu pengen cenderung ibadah, sampai pengen memotong daripada bahasa kita itu biji yang di bawah kemaluan laki-laki. Itu pengen dipotong untuk apa? Supaya nggak ada syahwat lagi. Jadi kalau itu sudah bijinya dipotong, nggak akan ada lagi syahwat kepada perempuan. Jadi untuk rahbaniyah pengen supaya sudah ibadah aja, nggak ada lagi keinginan perempuan. Tapi Nabi nggak mengizinkan. Nabi nggak mengizinkan. Jadi di zaman dulu ada orang yang namanya rahbaniyah. Mereka itu habis memutuskan hubungan mereka sama dunia, sampai-sampai nikah juga nggak mau. Nah, ini yang namanya haji sekarang dijadikan gantian daripada rahbaniyah. Gantian daripada rahbaniyah allati yang kanat adalah itu rahbaniyah fil milal ada pada agama-agama yang terdahulu. Apa maksud ada pada agama-agama dulu? Ya, maksudnya diperbolehkan. Bukan artian disuruh, enggak. Karena yang namanya orang-orang dulu memang mereka itu membuat akan yang namanya rahbaniyah, tapi dari kehendak diri mereka sendiri, bukan agama yang memerintahkan mereka. Nah, adapun pada agama kita memang sudah dilarang, nggak boleh juga, nggak diizinkan untuk seseorang pengen rahbaniyah. Memang nggak diizinkan. Tapi kalau dulu ya terserah. Kalau pengen rahbaniyah bisa memutuskan dirinya daripada kehidupan dunia, daripada nikah sejenisnya itu, dan hanya cenderung di dalam ibadat itu dulu bisa. Tapi kita nggak ada. Yang mana disebutkan bahwasanya ada yang namanya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un itu adalah saudara sesusuan sama Nabi. Nah, ini Utsman bin Maz'un dikatakan dia itu punya anak dan anaknya meninggal. Maka Utsman bin Maz'un itu sangat sedih ketika anaknya meninggal. Setelah anaknya meninggal dan dia senang sedih, dia membangun akan sebuah masjid di rumahnya juga. Ya kan terserah aja, kita punya rumah. Setelah itu ada satu ruangan kata kita ini niatkan jadi masjid. Jadi setelah itu kalau kita niat iktikaf kan bisa. Kita wakafkan itu tempat jadi masjid kan bisa. Nah, ini Utsman bin Maz'un dia menjadikan akan sebuah masjid di dalam rumahnya, pada rumahnya. Nah, apa tujuannya? Dia itu pengen beribadah aja sudah. Nggak pengen lagi merasakan kehidupan dunia daripada kehidupan kita yang biasa, kehidupan kita bermuamalah, kehidupan kita berinteraksi sama orang lain, nggak mau lagi. Nah, maka setelah itu dia ditegur Nabi. Kata Nabi, nggak ada bagi kita, kata Nabi, yang namanya rahbaniyah wahai Utsman. Bahwasanya rahbaniyah umatku, kata Nabi, itu cukup duduk di masjid, nunggu sholat, sebelum azan kita nunggu sholat, atau yang namanya haji, yang namanya umrah itu sudah rahbaniyah, cukup bagi umat Nabi Muhammad. Rahbaniyah itu duduk di masjid, nunggu sholat, haji sama umrah. Gak mesti sama kayak orang-orang dulu misalnya sudah memutuskan kehidupan dunia, nggak ada lagi, sudah nggak ada lagi rumah, pengen tinggal 24 jam di kuil kan kayak orang-orang yang agama lain kan gitu, ada yang namanya rahbaniyah. Tapi kita nggak ada yang namanya rahbaniyah. Jadi sekarang yang namanya haji, kata beliau, itu dijadikan gantian daripada rahbaniyah, yang mana itu rahbaniyah ada pada agama-agama terdahulu. Artinya kalau mereka itu pengen rahbaniyah ya terserah. Tapi ya nggak diperintahkan sebenarnya, terserah aja. Nah, tapi seseorang ketika masuk ke dalam rahbaniyah, setelah itu dulu itu kan seandainya dia pengen menjalani rahbaniyah. Setelah itu nanti dia itu kan buat dari dia sendiri. Setelah itu dia malah gak mau lagi, pengen keluar daripada itu nggak bisa lagi. Jadi kalau sudah masuk ya nggak bisa keluar bahasanya.
Sudah misalnya dia menekuni sebuah ibadah untuk jadi rahbaniyah dia. Setelah itu kata dia pengen memutuskan, gak bisa lagi. Itu kalau ya diputuskan ya dihitung jadi sebuah kesalahan bagi itu seseorang. Tapi kalau kita gak ada yang namanya rahbaniyah. Jadi itu digantikan gantian daripada rahbaniyah kama warada bihil khabar, sebagaimana warada datang bihi dengannya al khabar oleh hadis. Disebutkan sudah dinyatakan dengan hadis bahwasanya ini apa yang namanya rahbaniyah diganti dengan yang namanya haji dan yang sejenisnya tadi, daripada duduk di masjid nunggu sholat dan umrah juga. Dan ada juga dikatakan apa, bahwasanya Nabi ditanya oleh orang-orang agama lain tentang yang namanya rahbaniyah. Kata Nabi, abdalna bihal jihad wa takbir ala kulli syaraf. Kata Nabi, abdalna kami ganti biha dengannya itu rahbaniyah, al jihada akan yang namanya jihad, wa takbir dan bertakbir. Ala kulli syaraf atas setiap kali berhaji. Sudah gantian yang namanya rahbaniyah yaitu adalah jihad dan bertakbir atas setiap berhaji. Faja'alallahu subhanahu wa ta'ala al-hajja rahbaniyatan li ummati Muhammadin. Maka Allah menjadikan maka menjadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-hajja akan haji. Allah jadikan itu haji rahbaniyatan sebagai rahbaniyah li ummati Muhammadin bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasyarrafa maka Allah memuliakan al-baitul atiq akan baitul atiq akan Ka'bah. Wa adhafahu dan Allah mensandarkan akannya itu Ka'bah ila nafsihi kepada dirinya. Allah sandarkan yang namanya Ka'bah, yang namanya Ka'bah itu kepada diri beliau, maka dikatakan Baitullah, rumahnya Allah. Kan disandarkan itu adalah rumahnya siapa? Rumahnya Allah. Nah, Allah mengidhafatkan, Allah menyandarkan itu kepada dirinya beliau. Wa nasabahu maqsidan li'ibadih dan Allah menjadikan akannya itu Ka'bah maqsidan sebagai tempat tujuan li'ibadihi bagi hamba-hambanya. Wa ja'ala dan Allah menjadikan ma hawalaiha tempat-tempat sekitarnya itu Ka'bah haraman sebagai tanah haram. Haraman sebagai tanah haram, sebagai tanah suci. Li baitihi bagi Baitullah. Jadi Allah menjadikan sekitar Masjidil Haram itu menjadi tanah haram, menjadi tanah suci bagi Baitullah. Tafkhiran itu sebagai pembesaran li amrihi bagi perkaranya itu Ka'bah, li amrihi bagi perkara Ka'bah. Wa ja'ala arafatin dan Allah menjadikan arafatin akan padang Arafah kalmidan sebagai lapangan ala fina'i haramih atas halaman tanah haramnya. Wa akkada dan Allah mengkuatkan hurmatal maudhi akan kesucian itu tempat bitahrimi saydih dengan diharamkan saydihi binatang buruan yang ada pada tanah haram. Saydihi binatang buruan yang ada pada tanah haram. Wa syajarihi dan pohon yang ada pada tanah haram. Jadi yang namanya tanah haram itu adalah tempat yang suci, tempat yang dijadikan Allah sebagai tanah haram yang mana dikuatkan itu pensucian daripada tanah haram sehingga diharamkan bagi orang yang berihram untuk berburu daripada binatang-binatang buruan yang ada di darat. Dan juga diharamkan bagi orang-orang untuk mencabut pohon yang masih tumbuh, pohon yang masih hijau, jangan. Wa wada'ahu dan Allah menjadikan akannya itu Ka'bah ala misali hadratil muluk, ala misali atas perumpamaan hadratil muluk bagi tempat menghadap raja. Wa wada'ahu dan Allah menjadikan akannya ala misali hadratil muluk atas perumpamaan hadratil muluk tempat menghadap raja.
Jadi kita sekarang pengen menghadap kepada Allah, datangin yang namanya Ka'bah. Kita pengen menghadap Allah, kita sholat menghadap akan Ka'bah, ya kan? Nah, jadi Allah menjadikan itu bagaikan apa? Perumpamaan bagi tempat menghadap raja. Liyaqsidahu zuwar, supaya yaqsidahu menuju akannya itu Ka'bah, az-zuwar oleh para penziarah. Liyaqsidahu untuk supaya menuju akannya itu Ka'bah, az-zuwar oleh para penziarah. Min kulli fajjin, dari setiap fajjin jalan, amiqin yang jauh. Ya memang kan asal makna amik itu ya memang asal makna amik itu dalam. Tapi kita artikan apa? Jauh. Ya sekalipun ya dari sini ya memang ada kan orang pendapat khilaf kan. Ada orang bilang itu bumi ini bulat atau ini bumi datar. Kata orang-orang yang mengatakan bahwasanya bumi bulat, kata mereka ini dalil kami. Allah mengatakan fajjin amik, tempat yang dalam. Artinya apa? Tempat yang dalam itu menunjukkan bahwasanya ini yang namanya tempat itu adalah bulat. Kenapa? Seandainya sekarang kan tempat bulat nih, tempat bulat. Ini orang kata mereka kan akan datang ke Ka'bah ini orang di jauh, di bawah kata mereka, di bundaran. Nah, jadi ini dalam hitungannya. Jadi kata mereka Allah mengibaratkan amik, berarti itu menunjukkan bahwasanya dunia itu bulat kata mereka. Kalau maksud mereka kan pengen mereka itu seandainya Allah menghendaki bumi itu datar, sudah Allah menyebutkan ba'id aja, kata-kata ba'id jauh. Kok Allah mengatakan kata mereka amik dalam, berarti ini dunia kata mereka bundar. Ya tapi nggak mesti juga sebenarnya itu kan. Pokoknya kita katakan amik jauh, ya. Min kulli fajjin amik, daripada setiap jalan amik yang jauh. Syu'san, mereka itu datang dalam keadaan usang asik. Ghubran, mereka itu datang dalam keadaan berdebu. Kan yang namanya dalam perjalanan kan ya susah. Pasti seseorang ya kan usang asik nggak bisa mandi di setiap tempat. Kalau terlalu mandi terus di setiap tempat yang kapan sampainya ya kan? Pasti yang namanya perjalanan ya menjadikan seseorang ya ada bekas daripada pelayaran. Syu'san, dalam keadaan usang asik, ghubran, lagi berdebu. Mutawadhi'in, hal keadaannya rendah hati. Li Rabbil alamin, bagi Allah yang menjaga akan Ka'bah. Mutawadhi'in, hal keadaannya rendah hati. Li Rabbil bait, bagi Allah yang menjaga akan Ka'bah. Li Rabbil bait, bagi Allah yang menjaga akan Ka'bah. Khudu'an li jalalih. Kenapa dia itu datang? Para peziarah mereka itu datang dari tempat jauh, usang asik. Mereka itu datang berdebu. Keadaan mereka rendah hati kepada Allah. Itu mereka itu khudu'an li jalalih. Itu mereka itu melaksanakan yang demikian karena tunduk li jalalihi, bagi keagungannya Allah, bagi kebesarannya Allah. Khudu'an li jalalih, karena tunduk bagi keagungan Allah, bagi kebesaran Allah. Wastikanatan li'izzati, dan karena tunduk, karena merendah dirinya, li'izzati, bagi kemuliaan Allah. Jadi ketika kita memandang Allah adalah Tuhan yang agung, kita memandang Allah adalah Tuhan yang mulia, maka kita sekarang memandang diri kita, kata kita Allah agung, kita yang hina, maka kita akan tunduk. Allah yang mulia, kita hina, maka kita akan tunduk. Jadi kita lihat kebesaran Allah, sehingga ketika kita sudah banyak melihat kebesaran Allah, kita akan lebih tunduk kepada Allah, kita akan lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari inilah sebagian orang pendakwah biasanya kadang-kadang mereka itu di awal-awal dakwah mereka, di awal-awal ceramah mereka, sebagian ada yang mendatangkan daripada ayat-ayat kebesaran Allah, daripada ayat-ayat kebesaran Allah. Supaya apa? Supaya orang itu sudah hatinya itu penuh dengan pengagungan kepada Allah. Ketika orang sudah penuh pengagungan hati kepada Allah, maka dia akan tunduk sama Allah. Apa yang diarahkan kepada dia daripada arahan-arahan agama, maka dia akan patuh.
Karena apa? Hati sudah membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sesuatu yang penting, bagaimana kita menanam, merasakan selalu akan kebesaran Allah. Maka dengan itu kita akan bisa tunduk kepada Allah. Kita akan bisa lebih patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Khudu'an li jalalih wastikanatan li izzatih. Karena tunduk bagi keagungan Allah dan tunduk atau merendahkan diri bagi kemuliaan Allah. Ma'al i'tiraf, datang serta mengakuinya, bitanazzuhihi, dengan kemahasuciannya Allah. Serta mengakuinya, bitanazzuhihi, dengan kemahasuciannya Allah, an yaktanifahu, daripada bahwa yaktanifahu, menampung akannya Allah. Baitun, oleh sebuah rumah. Au yahwiyahu, atau mengandung akannya Allah, meliputi akan Allah. Makanun, oleh sebuah tempat. Makanun, oleh sebuah tempat. Jadi kita yang datang berziarah ke Baitullah, kita itu datang ke sana, kita dalam keadaan osang asik, kadang biasanya kan dalam keadaan keadaan hati kita di hadapan Allah, kita tunduk atas keagungan Allah, kita tunduk atas kemuliaan Allah. Nah, terus untuk apa kita datang ke Baitullah, kata orang? Apakah Allah ada di situ? Enggak. Kita walaupun kita datang ke Baitullah, serta kita mengakui akan kemahasuciannya Allah. Kita mengakui akan kemahasucian Allah. Allah maha suci daripada bahwa Allah itu ditampung oleh sebuah rumah, atau Allah itu dikandung atau diliputi oleh sebuah tempat, enggak. Ini ya hanya sebuah arah yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebenarnya itu adalah perintah Allah. Allah merintahkan kepada kita untuk menghadap Baitullah, akan menghadap Ka'bah, terserah Allah. Ya kan? Kita seorang hamba, hanya kita itu menjalankan perintah. Bukan berarti tempat yang kita sujud kepadanya itu harus Tuhan, bukan. Ka'bah bukan Tuhan, ya kan? Bukan Tuhan Ka'bah. Akan tapi kenapa kita sujud? Karena Allah Tuhan kita memerintahkan. Maka dari itu, karena seperti yang kita ketahui, malaikat disuruh Allah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Kenapa sujud? Bukan Nabi Allah Adam Tuhan, bukan. Akan tapi bagaimana sekarang sujud? Allah memerintahkan, ya kan? Allah memerintahkan orang untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Itu sama ada seakan-akan Nabi Allah Adam ketika itu menjadi Ka'bah, menjadi kiblat untuk orang yang pengen sujud. Kiblat arah yang Allah jadikan, nggak masalah, ya kan? Jadi bukan penyembahan kepada Nabi Adam, akan tapi Nabi Adam bagaikan kiblat ketika itu. Yang siapa patuh kepada Allah, kata Allah, sujud kepada Nabi Adam, ya sujud ke situ, arah situ, ya kan? Jadi itu adalah perintah Allah, jadi nggak masalah. Seperti kita menghadap Ka'bah, ini bukan penyembahan kepada Ka'bah, akan tapi memang itu adalah arah yang dijadikan oleh Allah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa jadi kita tadi mendatangi akan Baitullah dalam keadaan osang asik, dalam keadaan berdebu, kita merendahkan hati, kita tunduk atas keagungan Allah, kita tunduk atas kemuliaan Allah, kita mengakui Allah itu tidak berada pada sebuah tempat. Nah, kenapa kita datang ke Baitullah dengan itu keadaan osang asik dan sejenisnya tadi? Itu liyakuna dzalik, supaya jadilah dzalika yang demikian itu. Liyakuna dzalik, supaya jadilah dzalika yang demikian itu, ablaq, lebih menunjukkan, fi riqihim, pada kebudakannya mereka, pada bahwasanya mereka adalah budak, wa ubudiyatihim, dan lebih menunjukkan ubudiyatihim, pada kehambaannya mereka. Jadi mereka datang dalam keadaan osang asik, berdebu, ya rendah hati, tunduk atas kebesaran Allah. Itu datang memang begitu supaya lebih menunjukkan akan kebudakan, bahwasanya dia itu budak. Dia menunjukkan bahwasanya dia itu adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang namanya kita menunjukkan bahwasanya kita budak. Kita menunjukkan akan kerendahan kita di hadapan Allah. Kita menunjukkan akan kefakiran kita kepada Allah, itu enggak masalah. Bahkan itu adalah kemuliaan bagi kita. Yang mana kita kan seperti kita ketahui kita adalah hambanya Allah. Nah, coba kita pikir orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka itu berusaha untuk apa? Menjauhkan kita daripada Allah. Bahkan mereka itu berusaha untuk memasukkan pemikiran kepada kita. Kata mereka, untuk apa kalian menyembah Allah? Untuk apa? Untuk patuh kepada Allah. Untuk apa? Nah, kalian itu kata mereka apa? Manusia yang hur, kata mereka. Artinya apa? Merdeka, bebas. Hiduplah bebas, kata orang-orang kafir kan. Orang-orang kafir apa? Pengen kita itu hidup bebas. Yang pengen minum mabok terserah. Yang pengen hidup begini, melakukan maksiat ini terserah. Pengen melakukan kejahatan ini terserah. Pengen bunuh orang terserah. Pengen ini terserah. Bebas, kata orang-orang kafir. Jadi kata orang kafir apa? Kalian itu adalah orang-orang bebas, adalah orang-orang hur, merdeka, terserah pengen mengerjakan apa aja. Nah, sekarang perkataan mereka itu ya memang kan secara zahir apa? Kata mereka kalian itu adalah orang yang merdeka. Kalian itu adalah orang yang bebas. Tapi sebenarnya ini ketika kebebasan yang mereka artikan sebenarnya itu menjadikan seseorang malah menjadi budak bagi hawa nafsunya. Budak bagi kejahatan yang ada di dalam dirinya. Budak bagi syaitan. Ya kan? Jadi kita sebenarnya ketika kita itu menjadikan diri kita sebagai hamba kepada Allah, kita menjadikan kita sebagai budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita bisa terbebas daripada segala perbudakan yang hina. Kita sekarang budak Allah itu mulia. Kita dengan kita menjadi budak Allah, menjadi hamba Allah, kita bisa terbebaskan daripada perbudakan yang hina. Perbudakan hina apa? Menjadi hambanya hawa nafsu. Menjadi hambanya apa? Budaknya syahwat. Ini orang kasihan. Jadi apa? Budaknya hawa nafsu, budaknya syahwat, budaknya apa? Keinginan jiwa. Ya sudah jadi kayak binatang. Yang hanya pikirannya apa? Seksual. Itu kan kasihan. Dia sekarang hidup sebagaikan binatang. Bahkan kadang-kadang mereka itu melakukan sesuatu yang lebih hina dibandingkan binatang. Jadi sebenarnya sekarang yang namanya kita menjadi muslim, kita menjadi hamba Allah, ini adalah kejayaan. Kenapa sekarang kita memilih supaya menjadi budaknya Allah, yang mana ini perbudakan yang mulia. Ketika kita menjadi hamba Allah, kita akan bisa terbebaskan daripada perbudakan yang hina, yaitu kita bisa terbebaskan daripada perbudakan hawa nafsu, perbudakan syahwat, perbudakan daripada syaitan. Bisa terbebas daripada itu. Jadi mereka orang-orang kafir mengajak kita kepada apa? Kata mereka kebebasan. Padahal itu yang mereka katakan kebebasan adalah terjerumus di dalam kurungan syahwat, terjerumus di dalam kurungan hawa nafsu, terjerumus kepada keterpurukan. Itu hakikat yang mereka katakan apa? Kebebasan. Tapi sebenarnya apa? Malah itu kebebasan tapi sebenarnya adalah penjara. Ya sama-sama Dajjal sekarang, ya kan? Dajjal menggambarkan kepada orang nanti di akhir zaman yang namanya kebaikan rupanya itu apa? Seakan-akan neraka. Adapun yang neraka yang buruk didampakkan Dajjal seakan-akan itu adalah surga. Nah, memang begitu. Jadi ini namanya apa? Pemalsuan banyak. Ada yang namanya apa? Pemalsuan. Itu yang dibuat oleh orang-orang kafir untuk apa? Merubah kita, untuk apa? Membahayakan kita. Mereka jadikan yang baik itu dengan apa? Yang bagus, kata mereka ini buruk. Yang namanya agama, kata mereka agama itu adalah pemaksaan. Yang namanya agama Islam, kata mereka ini adalah kekerasan. Yang namanya agama Islam adalah penindasan. Yang namanya anak, kata mereka harus bebas, gak boleh orang tua mengatur-ngatur anak, serah anak bagaimana hidup, ya kan? Itu adalah perkataan orang-orang kafir. Mereka yang bagus-bagus dikatakan mereka ini adalah kejahatan. Kata mereka perempuan yang berkerudung, yang menutup aurat, ini kata mereka apa? Sekarang dia itu kesian, kata mereka.
Padahal yang berbuka aurat yang mereka itu yang kesian. Ya kan? Bagaikan makanan yang sudah dijilat oleh semua orang. Apakah ini makanan menjadi makanan istimewa? Makanan sudah dijilat semua orang. Apakah kita mau makan? Ya kepingin kan? Itu perempuannya sudah dilihat semua orang apa auratnya? Apakah ini perempuan menjadi perempuan yang mulia? Enggak lagi. Ya kan? Tapi mereka menggambarkan yang baik, dikata mereka ini jahat. Yang jahat kata mereka itu bagus. Ya, dengan apa mereka itu membuat itu? Dengan sponsor. Dengan yang namanya apa? Sponsor. Jadi dikatakan ya, yang namanya kebohongan itu ya kelamaan ya sudah. Kalau disponsorin kata orang nih pulpen, kata orang ini emas. Setiap hari awal hari pertama mungkin kita dengar ini emas, kata kita nggak bener ini pulpen. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kalau orang ini emas, ujung-ujungnya kata kita ya emas sudah bareng aja. Kita akuin ujung-ujungnya. Setelah itu apa? Setelah 15 tahun, 16 tahun ya sudah semua orang bilang ini emas. Padahal ini pulpen. Begitulah yang namanya apa? Kebohongan. Awalnya ya mungkin orang ngingkarin. Awalnya mungkin kan orang ya gak percaya. Tapi kelamaan disponsorin terus ya sudah banyak orang yang terpengaruh. Nah, dari situlah kita juga berusaha. Ketika orang kafir mereka itu berusaha mensponsorin yang buruk dengan gambaran yang baik, kita berusaha untuk menerangkan kepada manusia yang baik ini, yang jahat ini. Kita harus tegakkan yang namanya apa? Kebenaran, supaya orang tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dari disitulah kadang-kadang banyak kampung-kampung misalnya ada kejahatan, banyak yang nggak baik. Kadang-kadang kenapa tuh jadi kampung begitu? Memang nggak ada majelis sama sekali. Adapun majelis kampung misalnya ada masalah, ada kampung ini misalnya apa banyak orang yang jauh daripada agama. Coba kita buat pengajian. Sekalipun 1 kali 1 bulan akan berubah. Orang yang biasanya tukang rusak, ya dia sekarang ya sudah memandang nih ada. Ya harus hati-hati kata dia. Kan ada perubahan sedikit banyaknya pasti ada perubahan. Jadi kita ya kalau ada kesempatan kita melakukan atau menampakkan apa yang benar, apa yang salah, itu adalah kesempatan yang bagus. Ini akan bermanfaat sekalipun apa misalnya kita nggak bisa setiap minggu, sebulan sekali, maka itu pasti akan membekas atau akan membekas. Tapi adapun tempat yang memang kosong daripada ilmu, kosong nggak daripada majelis, nggak ada sama sekali majelis, nggak ada sama sekali ilmu, ya ujung-ujungnya nanti datang orang untuk menyebarkan yang namanya kejahatan, untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak benar. Bahasanya itu apa? Gawang nggak ada penjaga, ya kan? Ya pasti akan ada orang yang mengincar. Tapi kalau ada penjaga ya pasti ada kan orang ya perhitungan sedikit. Orang akan lebih perhitungan. Walidzalika, dan dari karena itu. Dari karena apa? Dari karena tujuan yang namanya ibadah tadi, ibadah haji, dengan kita menunjukkan kelemahan kita menunjukkan akan kerendahan kita. Itu tujuannya kan tadi apa? Menampakkan akan bahwasanya kita adalah budaknya Allah, kita adalah hambanya Allah. Nah, dari karena ini sekarang perkaranya itu kita menampakkan kehambaan, bahwasanya kita itu adalah budaknya Allah. Dari karena itu wallafa, Allah menugaskan alaihim, atas mereka itu yang berhaji, a'malan gharibah, akan pekerjaan atau akan amal-amal gharibah yang asing. Gharibah yang asing atau yang apa yang tidak biasa, bisa juga kita artikan apa? Asing artinya apa? Tidak biasa. Kan ya mungkin secara lintas kalau kita ya sudah tahu agama Islam ada haji, kan ya sudah kita nggak asing untuk kita. Tapi orang yang jauh daripada agama, ketika mereka itu tahu ada yang namanya haji, apa itu haji kata mereka? Kata kita ya haji itu puter-puter, ada rumah di Ka'bah, ada namanya tempat segi 4 kata kita. Setelah itu apa? Itu namanya Ka'bah kata kita. Setelah itu kita puter-puter 7 kali. Nah, orang yang jauh daripada agama bingungnya, apaan ini?
ada tempat kotak segi 4 warnanya hitam, setelah itu kita putar-putar 7 kali. Setelah itu ada tempat yang panjang, setelah itu kita jalan-jalan. Setelah itu kalau ada lampu biru hijau kan biasanya kita jalan cepat sedikit, ya kan? Setelah itu balik lagi sampai 7 kali kan. Dan 1 kali ke sana berangkat, 1 kembali, 1 kali setelah itu berangkat lagi, kembali lagi kan. Nah, kalau mungkin ya kata orang yang nggak tahu agama, yang jauh daripada agama, mereka itu bilang apaan nih, ya kan? Sifatnya sebenarnya kan ini perkara asing. Sifat yang namanya haji sebenarnya kan adalah perkara asing. La tunasibut taba', yang mana itu sebenarnya apa? Tidak sesuai dengan tabiat. Wal aqla, dan akal seseorang. Kan ya kalau orang nggak tahu haji, untuk apa kata dia? Ini putur-putur jalan-jalan gitu-gitu, ya kan? Nah, kenapa jadi Allah jadikan ini pekerjaan haji sifatnya itu asing? Pekerjaan haji itu sifatnya apa? Sesuatu yang nggak sesuai dengan tabiat, nggak sesuai dengan akal. Itu liyakuna iqdamuhum, supaya jadilah iqdamuhum, melakukannya mereka hamba, atau melakukannya mereka itu orang yang melaksanakan haji. Iqdamuhum, melakukannya mereka, alaiha, atasnya itu haji, bihukmi mahdil ubudiyah, dengan hukum mahdil ubudiyah, semata-mata penghambaan. Wamtisalil amri, dan menjunjung perintah. Min ghairi muawanatin, min ghairi, tanpa adanya muawanatin, bantuan, ba'ithin, daripada sebuah dorongan, akhara, yang lain. Jadi sekarang pekerjaan haji, kata kita adalah pekerjaannya asing. Ini pekerjaan haji yang memang sebenarnya asalnya itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan tabiat atau akal. Nah, sekarang kita laksanakan, kata kita harus dilakukan itu ibadah. Kenapa kata kita ibadah haji itu ya ibadahnya asing? Kan yang nggak masuk di akal mungkin kata untuk sebagian orang. Untuk apa ini jalan-jalan putar-putar, yang kan nggak masuk tabiat. Nih, ini sekarang untuk supaya yang melaksanakan haji dia itu memang semata-mata melakukan penghambaan kepada Allah. Ya, yang namanya Tuhan memerintahkan terserah Tuhan. Kan Tuhan memerintahkan untuk kita melakukan itu, ya terserah, sudah laksanakan. Untuk apa kata kita, kata akal kita yang gak usah dipikirin. Pokoknya ini perintah Tuhan. Kan kita sekarang adalah semata-mata penghambaan sekarang, semata-mata penghambaan kepada Allah, semata-mata menjunjung perintah Allah tanpa adanya bantuan daripada dorongan yang lain. Mungkin kalau seandainya ibadah yang lain, misalnya puasa, kata kita ini puasa ibadah, tapi ya bagus juga kata kita ini untuk diet. Ini puasa bagus juga untuk menjaga kesehatan. Kan kita sudah berbulan-bulan kita makan terus. Sekarang kan yang ada yang namanya istirahat pada bulan Ramadan, istirahat ucus kata kita. Kan itu mungkin kan ada masuk dalam akal kita. Nah kan mungkin nanti ada puasa karena Allah, misalnya, karena kita nggak tahu sih hati manusia kan. Mungkin kan kata dia pengen puasa ya sambil pengen diet, ya kan? Atau misalnya orang yang namanya mandi kan, ada yang namanya mandi sunnah, ada mandi wajib. Kata dia nggak masalah, dia bagus aja mandi supaya bersih kata dia. Kan mungkin ada dorongan ibadah dan dorongan yang lain supaya bersih. Dorongan supaya diet tadi, puasa sambil puasa, ibadah ya sambil diet, sambil ini. Kan ada dorongan yang lain. Atau ya kata kita ini ada hikmahnya gini, bagus aja, lumayan gak masalah. Ada dorongan yang lain pokoknya daripada semata-mata ubudiyah, daripada semata-mata penghambaan. Adapun haji ini sesuatu yang gak sesuai dengan akal seseorang, gak sesuai dengan tabiat seseorang. Untuk apa ini putar-putar 7 kali? Setelah itu ke Safa ke Marwah, ke Safa ke Marwah, ke Safa ke Marwah. Setelah selesai nanti diukur rambut. Ya kan, ada ke padang Arafah duduk itu panas-panasan, untuk apa nih? Ya kan, mungkin nggak sesuai bagi akal seseorang. Tapi dengan ini kita melakukan itu untuk semata-mata ubudiyah, Allah merintahkan, sudah, ya kan? Jadi nggak ada dorongan yang lain. Yang namanya haji nggak ada dorongan yang lain, karena memang semata-mata karena Allah, semata-mata penghambaan. Nggak ada karena ini yang lain, nggak ada dorongan yang lain, nggak ada dorongan yang lain. Nah, wahada, dan ini sirrun azim, adalah rahasia azim yang besar.
fil istibad pada diperintahkannya sebuah ibadah. Fil istibad pada diperintahkannya sebuah ibadah. Jadi yang namanya ibadah ya kita berusaha kita jadikan ibadah kita itu apa? Mahdul ubudiyah, semata-mata penghambaan. Mahdul ubudiyah, semata-mata penghambaan. Walidzalika, dan dari karena itulah qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, labbaika bihijjatin haqqa ta'abbudan wa riqqa. Kata Nabi, beliau apa bermunajat kepada Allah, kata Nabi, labbaika, kami penuhi seruanmu wahai Allah. Labbaik Allahumma labbaik, kan ada juga Nabi yang mengatakan apa? Labbaika bihijjatin haqqa ta'abbudan wa riqqa. Labbaika, kami penuhi seruanmu. Nah, ini kata-kata kami penuhi seruanmu jangan hanya sampai lidah aja. Ketika kita datang ke Baitullah, kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Nah, kita mengatakan kepada Allah kan apa? Kami penuhi suruhanmu. Nah, ketika itu jangan sampai lagi kita melakukan kemaksiatan. Kan Allah menyuruh kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Setelah itu jangan lagi kita apa? Meninggalkan kewajiban. Kan Allah menyuruh kita untuk melaksanakan kewajiban. Jangan sampai lagi kita meninggalkan salat. Allah menyuruh kita kepada melaksanakan yang namanya salat. Kan labbaika, kami penuhi. Labbaika, kami penuhi seruanmu. Apa yang disuruh Allah daripada ibadah-ibadah, daripada meninggalkan kemaksiatan, kita penuhi seruan Allah. Labbaika, kami penuhi suruhanmu bihijjatin haqqa, dengan berhaji haqqa, akan sebagai haji yang sebenarnya. Haqqa, akan sebagai haji yang sebenarnya. Ta'abbudan wa riqqa, dalam rangka penghambaan. Ta'abbudan, dalam rangka penghambaan. Wa riqqa, dan menunjukkan bahwasanya kami adalah budak. Wa riqqa, dan menunjukkan bahwasanya kami adalah budak. Jadi memang begitu. Yang namanya kehidupan, ya kita menjadikan diri kita sebagai hamba. Dan yang mana seperti yang kita ketahui kan sekarang momentum apa kemarin bulan Rajab adalah momentum daripada penghambaan. Yang mana seperti yang kita ketahui, Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Tuhan yang menjalankan bi'abdihi, dengan hambanya. Yang mana ini adalah kemuliaan bagi seseorang manusia, dia itu menjadi hamba bagi Allah. Yang mana ini adalah tujuan kehidupan kita. Kan Allah memfirmankan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan akan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali supaya mereka itu menyembah akan aku. Sebagian kan ada juga kan mengatakan liya'budun, artinya apa? Liyanalu maratibil ubudiyah. Untuk mereka itu mendapatkan martabat daripada kehambaan. Bagaimana kita kehidupan di dunia sebenarnya berlomba-lomba untuk mendapatkan derajat yang tinggi daripada derajat kehambaan. Yang mana Nabi Muhammad sudah diakui Allah sebagai hambanya, bi'abdihi. Kita nggak tahu apakah kita sudah diakui dengan seorang hamba. Arti hamba itu apa? Orang yang selalu taat kepada Allah. Itu yang namanya hamba. Orang yang selalu patuh kepada Allah, itu yang namanya hamba. Nah, sekarang kita kehidupan dunia untuk kita mendapatkan derajat yang tinggi daripada penghambaan. Kita mendapatkan derajat tinggi daripada ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Itu tujuan kita hidup. Al-Fannutsani, bahagian yang kedua. Al-Fannutsani, bahagian yang kedua. Anna hadzal safara, bahwasanya ini perlayaran. Perlayaran haji. Udi'a, itu dijadikan ala misali safaril akhirah, atas perumpamaan. Ala misali, atas perumpamaan safaril akhirah, perlayaran akhirat. Dijadikan yang namanya perlayaran haji itu sebagai perumpamaan bagi perlayaran akhirat. Jadi kata beliau, fal yatadzakkaril murid bikulli amalin, maka hendaklah yatadzakkar, mengingat.
Atau bisa juga dikatakan apa? Maka hendaklah menyadari, ya tadzakar, menyadari. Al-murid, bahasa kita kan kata kita murid. Tapi apa arti murid? Sebenarnya kata-kata kita murid itu sebenarnya kata-kata mulia tuh. Luar biasa yang namanya murid. Murid itu apa artinya? Artinya orang murid yang orang yang menghendaki jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-murid, orang yang menghendaki jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya apa? Murid. Nah, bagaimana seseorang menjadi murid yang sebenarnya? Kita banyak ngaku murid, padahal murid itu derajat tinggi nih. Kan yang namanya murid apa? Disebutkan la yakunul muridu muridan hatta yatruk kullama yurid. Tidak menjadi seseorang murid itu sebagai murid benar-benaran, sehingga dia itu yatruk ma yurid, meninggalkan semua apa yang dia kehendaki. Semua yang dia kehendaki dia tinggalkan. Terus apa yang dia lakukan? Dia melakukan apa yang dikehendaki Allah. Dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Itu yang dilakukan. Yang dia lakukan hanya kehendak Allah dan kehendak Rasulullah. Itu yang namanya orang murid. Yang namanya murid, apa artinya murid? Orang yang meninggalkan akan segala yang dia inginkan. La yakunul muridu muridan hatta yatruka kullama yurid. La yakunul muridu muridan hatta yatruka kullama yurid. Tidak menjadi yang namanya murid itu sebagai murid, benar-benar murid, sehingga dia itu meninggalkan setiap apa yang dikehendaki. Yang apa yang dikehendaki diri dia, hawa nafsu dia, semuanya ditinggalkan. Setelah itu apa yang dilakukan di dalam kehidupannya? Kehidupannya dia hanya melaksanakan apa yang dikehendaki Allah, apa yang dikehendaki Rasulullah. Itu yang namanya murid. Kan ya luar biasa nih. Yang namanya murid adalah orang luar biasa. Nah, falyatadzakiril murid, maka hendaklah menyadari al-murid oleh orang yang menghendaki jalan menuju Allah, menghendaki jalan akhirat. Maka hendaklah dia itu mengingat, menyadari atau mengingat bikulli amalin, dengan setiap pekerjaan, min a'malihi, daripada pekerjaan-pekerjaannya, amran, akan perkara, min umuril akhirah, daripada perkara-perkara akhirat, muazian, yang sesuai, lahu, baginya amal yang dia laksanakan. Fa inna fihi, maka bahwasanya fihi, di dalamnya, tadzkiratan, pengingat, lil mutadzakir, bagi orang yang pengen mengingat, bagi orang yang pengen menyadarkan dirinya. Tadzkiratan, fa inna fihi, maka bahwasanya fihi, di dalamnya, tadzkiratan, pengingat atau penyadar, lil mutadzakir, bagi orang yang pengen menyadarkan akan dirinya. Wa ibratan, dan di dalamnya itu ada sebuah pelajaran, lil mustabsir, bagi orang yang mau memperhatikan. Lil mustabsir, bagi orang yang pengen memperhatikan. Jadi pokoknya kata beliau, yang namanya perlayaran bahaji itu sebagai perumpamaan daripada perlayaran akhirat. Maka sebenarnya kata beliau, orang yang murid, yang pengen menjalani jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dia itu semestinya apa? Menyadari pada setiap amal yang dia lakukan, amal yang perbuatan yang dia lakukan, dia harus menyadari ini daripada perkara akhirat. Ketika dia itu ada sebuah perkara, nah dia menyadari apa sesuatu yang berhubungan dengan ini perkara daripada perkara akhirat, yang mana itu perkara nanti sesuai, ya kan? Jadi pokoknya di dalam sebuah ibadah itu sebenarnya terletak di dalamnya adalah sebuah pengingat bagi kita, bagi yang pengen mengingat. Ada di dalam sebuah ibadah adalah sebuah penyadar bagi orang yang pengen menyadari, pengen hidup sadar. Di dalam ibadah ada sebuah pelajaran bagi orang yang pengen memperhatikan itu. Ya, pengen beliau pengen misalkan sekarang. Kata beliau, fatadzakar, maka ingatlah, min awwali safarika, daripada awal pelayaran engkau, inda wada'ika ahlaka, ketika engkau meninggalkan pergi ahlaka, akan keluarga engkau.
inda wada'ika, ketika engkau meninggalkan pergi ahlaka, akan keluarga engkau. Nah, ketika kita, kata beliau, pergi berhaji, kita berhaji kan sekarang kita meninggalkan keluarga. Awal kita meninggalkan keluarga kita, kata beliau, ingat. Apa yang diingat? Kata beliau, ingat wada al ahli fi sakaratil maut. Ingat, kata beliau, akan meninggalkan keluarga fi sakaratil maut, pada ketika sakaratul maut. Nah, sebagaimana sekarang kita meninggalkan keluarga untuk berhaji, memisahin keluarga, kita sekarang pamitan sama keluarga, ingat nanti akan ada yang namanya kematian. Kamu juga akan meninggalkan daripada keluargamu untuk sakaratul maut, untuk ke alam akhirat. Jadi ketika kita perpisahan sama keluarga, pamitan, ingat akan bahwa keadaan sakaratul maut, kita sekarang pamitan sama keluarga untuk memisahi kehidupan dunia ke alam akhirat. Wa min mufaraqatil watan, dan ingat juga daripada memisahi tanah air. Kan kita memisahi tanah air kita dari Indonesia pergi ke Saudiah, ke Mekah, ke Madinah, kan jauh. Nah, ingat daripada memisahi tanah air kita itu ingat al-khuruja minad dunya, akan yang namanya keluar daripada dunia. Jadi dirasa-rasakan, ingat ini keluar daripada dunia. Wa min rukubil jamal, dan ingat juga daripada manunggangin al-jamal, onta. Wa min rukubil jamal, dan ingatlah daripada manunggangin onta. Rukubal jinazah, akan manunggangi al-jinazah, keranda mayit. Jinazah pakai kasrah. Kalau jinazah keranda mayit. Jadi ketika kita naik mobil, ingat-ingat nanti kita juga akan masuk keranda, akan naikin keranda. Naik bis, naik pesawat, ingat-ingat nanti akan diantar juga orang. Wa minal iltifafi fi aswabil ihram, dan ingat minal iltifaf, daripada bergulung, daripada berbalut, bisa juga kan bergulung atau berbalut, fi aswabil ihram, pada pakaian ihram. Ketika kita berbalut memakai pakaian ihram, ingat, kata beliau, apa yang diingat? Al iltifaf fi aswabil kafan, akan yang namanya nanti berbalut. Kita akan berbalut, kita akan bergulung fi aswabil kafan, pada pakaian kafan. Ingat juga. Wa min dukhulil badiyah, dan ingat juga ya, kata beliau, daripada masuk al-badiyah, ke padang sahara. Kan yang namanya Mekah, kan kita sebelum Mekah itu kan ada tanah yang panjang, tempat yang luas kita akan lewatin daripada padang sahara. Nah, ingat yang mana kita itu masuk ke padang sahara, ilal miqat, sampai kita nanti ke miqat untuk mengambil ihram. Nah, ingat itu, ingat akan apa? Ma bainal khuruji minad dunya ilal miqat, akan jarak bainal khurud, di antara al khurud, keluar, minad dunya, daripada dunia, ila miqatil qiyamah, kepada miqat hari kiamat. Jadi hari kiamat ada juga miqat, tempat nanti semuanya berkumpul. Ada miqat tempat startnya, ada juga. Ada tempat startnya juga. Wa min hauli qutta'i tariq, dan ingat juga, kata beliau, daripada kengerian, haul huru hara kata orang Bahari, atau kengerian, ngeri, daripada kengeriannya qutta'i tariq, para perampok. Ingat su'ala munkarin wa nakir, ingat akan kengeriannya soal pertanyaan munkarin wa nakir, munkar dan nakir. Sebagaimana kita berlayar, kita takut nanti ada perampok di jalan, ada qutta'ut thariq, perampok jalan. Kita kan sekarang ngeri, takut nih sama itu. Nah, ingat juga nanti kita hari kiamat, ketika kita setelah mati, ada yang akan menjaga di kubur. Nih, ente siapa Tuhan? Siapa Nabi ente? Kan itu ditanya malaikat munkar nakir itu nanti di dalam kubur. Apa kaabahnya ente? Siapa saudaranya ente? Kan itu ditanya. Man rabbuk, wa man nabiyyuk, wa man imamuk, wa man qiblatuk. Itu kan ditanya semuanya. Jadi nanti itu lebih ngeri lagi daripada orang-orang perampok di jalan. Lebih dahsyat nih. Kalau nggak bisa jawab langsung dipukul. Iya kan? Ini lebih harus kita takutin.
Wa min siba'il bawadi, dan ingat daripada siba'il bawadi, binatang-binatang buas al-bawadi yang ada pada padang Sahara. Ingat juga situ apa? Aqaribal qabri, akan yang namanya kelejengking yang di dalam kubur. Aqaribal qabri, kelejengking yang ada di dalam kubur. Wadidanahu, dan ulat-ulat atau cacing-cacing yang di dalam kubur. Kita berlayar, kita takut nanti mungkin ada singa, ada binatang buas membahayakan kita. Ingat, nanti di akhirat ketika kita sudah dikubur, di alam barzakh, ketika kita sudah dikubur, nanti akan datang yang namanya kelejengking, akan datang yang namanya ulat, akan memakan tubuh kita. Nah, wamin infiradika an ahlik wa aqaribik, dan ingat juga min infiradik, daripada menyendirinya engkau, an ahlik, daripada an ahlik, meninggalkan ahlika, istri engkau, wa aqaribika, dan kerabat engkau. Engkau nanti mati masuk kubur menyendiri kan, meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, semuanya ditinggalin. Nah, ingat itu, ingat apa yang diingat nanti ketika ketika kita berlayar ke haji, kan kita akan sendirian. Kadang-kadang kan sebagian berhaji dia sendirian. Nah, dia kan akan menyendiri daripada keluarganya, menyendiri kadang-kadang daripada istrinya. Dia berangkat sendiri misalnya berhaji, istri nggak ada, keluarga yang lain nggak ada juga. Nah, ingat daripada menyendirinya daripada keluarga, artinya dia meninggalkan keluarga, meninggalkan daripada istrinya. Apa yang diingat? Wahsyatul qabri, akan kerisauan. Wahsyah, akan kerisauan. Atau wahsyah bisa kita artikan apa? Kegelisahan. Al-qabri, di dalam kubur. Wa wahdatahu, dan kesendirian. Atau kesepian yang di dalam kubur. Nah, ingat kata beliau, ketika kita sekarang berhaji, kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan istri kita, ingat nanti juga kita setelah meninggal kita akan berada di dalam kubur sendirian. Ingat bagaimana nanti di dalam kubur, rasakan, bayangkan bagaimana nanti kita di dalam kubur, kita yang dalam kubur, yang namanya di dalam kubur kita ada kegelisahan. Kenapa? Karena sekarang sendirian. Karena sekarang dia sekarang kesepian di dalam kubur. Ingat itu, kata beliau. Wa minat talbiyah, dan ingat daripada talbiyah. Ijabatan nida ada illahi azza wa jal indal ba'si. Ingat ketika kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi seruanmu wahai Allah, kami penuhi seruanmu. Nah, ingat itu ijabatan nida, akan mengijabah nida, seruan da'illahi azza wa jal, orang yang mengajak kepada Allah azza wa jal, indal ba'si, ketika dibangkitkan daripada kubur. Ijabatan nidailah, mengijabah nidai seruan da'illah, orang yang mengajak kepada Allah azza wa jal, indal ba'si, ketika dibangkitkan daripada kubur. Nah, jadi kan kita sekarang ketika kita berhaji, kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi seruanmu, kami penuhi seruanmu. Nah, kan sekarang kita memenuhi seruan untuk berhaji. Kita memenuhi seruan untuk berhaji. Nah, ingat juga nanti kita pada hari kiamat akan memenuhi seruan. Seruan apa? Seruan ketika nanti dibangkitkan daripada kubur, semuanya disuruh untuk menghadap kepada Allah pada hari kiamat. Keluar daripada kuburnya, setelah itu disuruh untuk menghadap kepada Allah. Ingat itu, kita nanti akan juga mengijabah seruan untuk menghadap Allah pada padang mahsyar, padang mahsyar. Wa kadzalika, dan seperti demikian, fi sairil amal, pada seluruh amal-amal. Ingat akan sesuatu yang berkaitan dengan itu amal. Semua amal pokoknya ada bayangannya daripada perkara akhirat. Semua amal
ada bayangannya daripada perkara akhirat. Seperti yang kita sering dengar masalah gibah. Gibah hakikatnya apa? Hakikatnya kita memakan daging mentah daripada saudara kita yang mati. Orang yang menggibah, orang yang suka ngomongin orang, hakikatnya seperti yang disebutkan dalam Isra Mi'raj apa? Orang yang mencakar mukanya sendiri dengan kuku yang terbuat dari timah. Orang yang yang berzina, dia punya suami yang halal, perempuan dia punya suami yang halal, atau yang laki-laki dia punya istri yang halal, ternyata malah berzina. Itu kan hakikatnya seperti orang yang ada di hadapannya daging mentah dan daging yang masak yang enak, ternyata dia malah memakan daging mentah yang menjijikan. Itu hakikatnya. Jadi begitu segala sesuatu daripada ibadah, ingatkan hakikatnya. Ingatkan daripada perkara yang berkaitan dengan akhirat. Adapun yang melakukan daripada sedekah, seperti kita ketahui itu adalah hakikatnya dia itu seperti orang yang menanam daripada biji, yang mana itu akan nanti tumbuh menjadi 700 biji. Nah, itu ingatin yang namanya hakikat daripada segala sesuatu, rahasia daripada segala sesuatu. Sesuatu semuanya pasti ada hubungannya sama akhirat. Kita ingat-ingat. Nah, fa inna fi kulli amalin sirra, maka bahwasanya fi kulli amal, pada setiap pekerjaan, sirran, ada rahasianya. Wa tahtahu ramzan, dan di bawahnya ramzan ada teka-teki. Seperti salat, kita ada sujud. Apa sujud? Tujuannya untuk merendahkan diri kita. Bukan hanya kepala yang direndahkan, bagaimana benar-benar nanti hati kita rendah, benar-benar kita tunduk kepada Allah dengan hakikatnya. Bukan hanya yang kening sujud, tapi hati kita benar-benar sujud. Hati kita benar-benar patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kan semuanya ada rahasianya. Ya tanabbah lahu kullu 'abdin biqadri isti'dadihi litanabbuh. Ya tanabbahu, menyadari, lahu, baginya itu sesuatu tadi, baginya itu rahasia, baginya itu teka-teki yang ada di dalam sebuah amal, menyadari akannya itu kullu 'abdin, setiap hamba. Semua hamba menyadari akan itu. Tapi bagaimana menyadari mereka? Biqadri isti'dadihi litanabbuh, dengan ukuran isti'dadihi, kesiapannya, litanabbuh, bagi kesadaran. Jadi orang itu ya mempunyai kesiapan untuk sadar berbeda-beda. Nah, sebagaimana jadi semakin besar kesadaran dia, semakin besar kesiapan dia untuk sadar, maka dia akan lebih mengamati apa hakikat daripada ibadah. Bagaimana kesiapan untuk sadar itu? Bisofa'i qalbin, pertama dengan bersihnya hati. Yang kedua, wa qusuri himmatihi, dan terbatas himmatihi, semangatnya, ala muhimmatid-din, atas perkara-perkara yang penting, ad-din, di dalam agama. Jadi ini dua perkara penting nih sekarang. Bersih hati dan qusur muhimmatih, terbatas semangatnya, ala muhimmatid-din, atas perkara-perkara yang penting di dalam agama. Nah, sekarang kalau kita punya dua ini, hati bersih. Setelah itu pikiran hanya terbatas atas perkara-perkara yang penting di dalam agama. Nah, dengan ini kita bisa menjadikan diri kita itu lebih siap untuk sadar. Untuk sadar, dengan kesadaran itu kita bisa melihat akan hakikat daripada ibadah. Nah, ketika kita bisa melihat hakikat daripada ibadah, maka kita akan bisa lebih merasakan daripada itu ibadah. Kita bisa lebih meresapin daripada itu ibadah. Nah, ini sekarang penting, bersih hati dan terbatas atas perkara-perkara yang penting dalam agama. Adapun seseorang yang kotor hatinya dipenuhi dengan kedengkian. Kalau orang penuh hatinya misalnya dengan kedengkian, nggak ada pemikiran lagi untuk ngurusin sholat, nggak ada. Pikirannya hanya musuh dia. Orang yang sekarang hatinya kotor, hatinya misalnya di dalam hatinya misalnya ada riya, nggak ada lagi yang pengen benar-benar ibadah, nggak ada.
Jadi ketika hati kotor, kita pengen benar-benar ibadah, menuju ibadah itu susah, ya kan? Apalagi yang namanya apa tadi, kebencian di dalam hati itu susah. Maka kan seperti yang tadi kita dengar daripada ceramah apa? Di antara orang yang gak akan mendapatkan keampunan, orang yang musyahin, ada kedengkian di dalam hati. Ini susah memang, orang yang ada dalam hatinya kedengkian sama orang, ini susah untuk mendapatkan kebaikan. Nah, maka kan seperti yang kita ketahui, apa di antaranya daripada wiritan sebelum kita tidur, apa? Wiritan di antara wiritan yang besar sebelum tidur yaitu kita memaafkan bagi semua orang yang salah kepada kita. Jadi kan seperti kalau nggak salah kan itu ada di dalam hadis. Kan Nabi mengabarkan seseorang yang mana itu daripada penghuni surga. Setelah itu kata Nabi akan masuk satu orang daripada orang-orang penghuni surga. Setelah itu masuk satu orang. Setelah itu esok harinya Nabi ngomong seperti itu lagi, akan masuk satu orang daripada penghuni surga. Ternyata yang masuk itu juga orangnya yang kemarin juga. Yang hari ketiga kata Nabi akan masuk daripada orang penghuni surga. Ternyata yang masuk sama juga yang itu juga orangnya. 3 hari berurutan itu juga orangnya. Setelah itu ya ada seorang sahabat kalau nggak salah Sidin Umar pengen membuntutin, pengen tahu nih apa nih kerjaannya. Jadi dikabarin masuk surga nih. Setelah itu ya Sidin Umar izin pengen tidur di rumahnya 3 hari. Pengen diselidikin Sidin Umar nih apa ibadahnya nih. Sampai Nabi ngabarin ini penghuni surga. Dilihat ya setiap hari 3 hari biasa-biasa aja ibadahnya. Bingung nih Sidin Umar tanya, Nabi ngabarin kamu ini mah penghuni surga. Apa ibadah kamu? Biasa-biasa aja nih. Kata ini orang, ya aku ada punya ibadah yang aku harapkan. Apa itu ibadahnya? Kata Sidina Umar, aku setiap pengen tidur, aku memaafkan setiap orang yang salah sama aku. Jadi itu penting, memaafkan semua orang yang salah sama kita. Jangan sampai ada tertinggal kebencian di dalam hati. Jadi apa? Harus bersih hati dan terbatas atas perkara-perkara yang penting di dalam agama. Adapun orang yang ngurusin perkara yang nggak penting, ya segala perkara diurusin nggak bisa. Hati kan kalau sudah perkara hati kita yang urusin dunia ya sudah, nggak bisa fokus untuk akhirat. Hatinya hanya apa? Cenderung apa kepada kenikmatan dunia. Nah sekarang kan susah, jadi dia itu harus menjadikan hatinya itu terbatas atas perkara-perkara yang penting di dalam agamanya. Ya sampai sini mudahan yang kita pelajari bisa manfaat berkah insyaallah subhanahu wa ta'ala. فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم احي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملة وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نسير وثبتنا على أقوم المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.